berapa juta orang. Maka kalau kita hari ini diberikan kemampuan untuk baca Quran tiap hari, luar biasa. Itu perlu dijaga. Wa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Hanya orang-orang tertentu saja yang kami pilih. Memang betul Al-Quran itu nggak bisa diikuti dengan orang yang begitu banyak untuk ngaji Quran. Tidak. Jarang terjadi orang baca Quran, orang belajar Quran, jamaahnya banyak. Gak ada. Tetapi kalau ngajinya ngaji jiping, apa ngaji jiping loh? Ngaji nguping, insyaallah banyak tuh ya. Berduyun-duyun, berbondong-bondong. Belajar Al-Quran bareng, oh luar biasa, hebat. Tetapi sungguh sangat jarang. Dan itulah sunatullah. Allah berikan kepada mereka yang membutuhkan, yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk duduk majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum di antara kaum yang begitu banyak di masjid ini yang bisa duduk, mampu duduk bersama. Duduknya mereka yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Lalu bukan sekedar membaca, wa yatadarasunahu, mengkaji, belajar, enggak ada. Memang kita lihat masjid-masjid yang lain, ada, enggak ada. Masjid Fatullah, Masjid Al-Jihad, masjid segala macam, ada, enggak ada. Luar biasa, majtama qaumun fi baitin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu menjaga terus hidayahnya, maka insya Allah mereka akan diberikan 4 jaminan sekaligus ya. Jaminannya salah satunya adalah nazarat alaihim sakinah, ketenangan jiwa. Orang duduk di sini mendengarkan kajian Quran, jiwanya akan tenang. Dia duduk membaca Al-Quran, jiwanya akan tenang. Dia duduk memahami ayat-ayat Quran, dia jadi tenang ya. Kedua adalah wa haffathumul malaikah, dia akan selalu dinaungi para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia akan dicucuri rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah, dia akan disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut namanya, saking rajinnya duduk mendengarkan kajian Quran, maka di akhirat nanti disebut namanya. Luar biasa. Mudah-mudahan ya kita ini dicatat, di absen nanti di sana. Kalau di sini nggak di absen wajar. Mana si Anu kok nggak belajar? Wajar kalau gurunya nanya. Dia nggak kelihatan kemana ya? Wah nggak tahu, sakit. Wajar. Jadi di akhirat dia ditanya, disebut-sebut. Mudah-mudahan kita disebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita akan menstabilkan bacaan panjang. Kita sudah membahas bacaan panjang. Kenapa dia jadi panjang bacaannya? Pertanyaannya. Seperti apa suara panjang itu sudah kita bahas ya. Jadi kalau panjang dan pendek kita sudah bisa membedakan suaranya, saya kira itu kita sudah bisa ya. Kenapa dia dibaca panjang? Ada huruf hijaiyah 1 huruf. Ketika dia baca ba, suaranya panjang apa pendek? Pendek. Ba, kenapa? Karena dia sendirian. Ta, ini suaranya pendek apa panjang? Pendek. Nah disambung ba sama ta. Bata, gitu ya. Bata. 1 huruf pendek, 1 huruf pendek. Bata, nggak ada yang nemenin. Disambung pendek juga, bata. Namanya huruf pendek. Dalam tajwid disebut dengan huruf qasr. Huruf apa? Huruf qasr. Suaranya pendek, itu namanya qasr. Kemudian beralih, kenapa dia suaranya jadi panjang? Karena ada yang nemenin huruf itu. Apa temenin huruf itu dia menjadi suara panjang? Apa tuh? Ada 3 huruf yang menemani huruf hijaiyah. Apa? Alif. Apalagi? Ya. Apalagi? Wow. Emang kalau belajar tajwid harusnya ditulis tuh ya. Bukan belajar bahasa Arab doang. Tajwid ditulis. Wah ini kenapa bapak-bapak
ibu-ibu suara ini panjang apa pendek gitu ya. Kadang-kadang ketika masuk ayat seluruh huruf pendek dibaca panjang. Waduh, bingung saya. Wajadaka. Wow itu suara pendek apa panjang? Pendek. Kenapa suaranya jadi panjang? Wah itu panjang semua. Itu surat Ad-Duha tuh. Dia tahu huruf pendek tetapi dia dibaca panjang. Dia nggak bisa mendeteksi suaranya. Dia tahu teorinya tetapi ketika mendeteksi suaranya dia nggak bisa. Masalah ya. Ada huruf 3 ini yang menjadi dia hurufnya panjang. Alif, ya atau waw. Alif, ya dan waw. Alif temannya harokatnya adalah fathah. Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif maka dia dibaca panjang. Ba-nya berharokat fathah ditemani huruf alif maka jadi apa itu suaranya? Ba. Tadinya ba menjadi ba. Ba berharokat kasroh bi ditemani huruf apa supaya dia jadi panjang? Ya, bacanya gimana? Bi jadi panjang. Ba berharokat dhammah dibaca apa? Bu, pendek bu. Ketika dia panjang berarti temannya apa? Wow, bacanya gimana? Bu. Jadi babi bu. Coba. Nah itu yang namanya suara panjang. Sudah kita pelajari itu bab mad namanya ya. Nanti ada sukun, ada tasdid. Nah hari ini kita mencoba mendeteksi bacaan-bacaan yang dibaca 2 ketukan. Tadi bacanya ba, berapa ketukan? 2 ketukan. Ba, bi, berapa ketukan? 2 ketukan. Bu, 2 ketukan. Nah ini kelompok-kelompok 2 ketukan. Ada namanya mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i. Yang kedua namanya mad badal. Apa? Mad badal. Yang ketiga mad iwad. Mad iwad. Yang keempat namanya mad tamkin. Apa? Mad tamkin. Yang kelima namanya mad silah qasirah. Apa? Mad silah qasirah. Kelima ini semuanya dibaca panjang. Bacaan panjangnya sebabnya beda-beda. Nah ini namanya teori. Kita sudah sampai yang ketiga namanya mad iwad. Kenapa dia disebut mad tabi'i? Nah, seluruh huruf hijaiyah dari alif sampai ya kecuali apa? Kecuali hamzah, kecuali huruf ha di sini. Kalau hamzah yang panjang namanya mad badal. Hafalin tuh, setiap hamzah yang dibaca panjang namanya mad badal. Setiap hu yang dibaca panjang namanya mad silah qasirah. Selain itu semuanya namanya mad tabi'i. Dari alif sampai ya ada sekitar 26 huruf hijaiyah mad tabi'i ya. Ini jadi kalau dideteksi dibedah satu ayat Quran itu yang paling banyak mana urutannya? Nomor 1. Nomor 1 yang paling banyak. Yang nomor 2 mad badal. Tapi kalau mad badal sama mad iwad ini agak sama banyaknya. Yang paling sedikit adalah mad tamkin. Harusnya mad tamkin ini yang 5. Mad silah qasirah sama dengan mad badal, mad iwad sejajar. Yang paling tinggi kalau kita deteksi dan bedah di ayat itu lebih banyak mad tabi'inya. Maka dijaga bacaan mad tabi'inya jangan sampai lebih dari 2 ketukan. Nanti boros di mana? Boros di nafas. Jadi kalau bacanya 2 ditambah 1, 3 ketukan kaliin aja. Boros banget itu. Bisa nafas kita ngos-ngosan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Waduh, habis tuh ya ngos-ngosan namanya. Kenapa? Karena 2 ketukannya dibaca
tiga ketukan. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Nah, ngos-ngosan itu namanya penyakit apa tuh? Sesak napas. Kalau sesak napas kalau baca Quran kasihan, nggak usah dipaksain ya. Jadi berhenti aja dua kalimat, jangan satu ayat. Baik, kita masuk ke yang ketiga, namanya mad apa tuh? Mad iwad. Apa itu mad iwad? Nah, mad iwad adalah al-waqfu 'ala tanwin. Al-waqfu 'ala tanwin. Apa al-waqfu 'ala tanwin? Berhenti pada harokat tanwin. Ya, ketika kita berhenti, tiba-tiba berhenti di tanwin karena faktor apa? Napas nggak kuat. Yang kedua karena memang di akhir ayat. Nah, ketika berhenti pada tanwin, ala tanwin al-mansub. Tanwinnya yang mana? Tanwin itu ada berapa? Ada 3. Ada tanwin fathah yang di atas tuh bunyinya apa itu? An. Ada tanwin bawah, apa bunyinya tuh? In. Ada tanwin depan, bunyinya apa itu? Un. Yang dihafal khusus tanwin berfathah. Ingat, ketika kita berhenti di harok di akhir ayat, kemudian ada harokat tanwin fathah. Fathah tanwin yang bunyinya an, itu khusus tuh, khusus. An. Itu namanya mad iwad. Nah, dia berubah. Berubahnya gimana? Berubah suaranya jadi fathah. Tadinya an. Nah, tiba-tiba berhenti di akhir ayat, berubah jadi a. An jadi a, itu alif atau sekarang ba. Ba berfathah tanwin. Ban berubah jadi ba. Tan ta. Jan ja. Itu kita lihat kalau dia berada di akhir ayat. Kita contohkan kemarin surat apa tuh? Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabhan. Ayo, jadikan dia mad iwad gimana? Al-'adiyati dhabha. Ya, han menjadi ha. Wal 'adiyati dhabhan. Matikan. Wal 'adiyati dhabha. Mana mad iwadnya? Han jadi ha. Fal muriyati qadhan. Matikan. Iya, fal mughirati subhan. Matikan. Ghirati subha. Jadi an berubah jadi a. Itu namanya apa? Mad iwad. Ya, alhamdulillah. Contohnya seperti ini ya. Di akhir kata ada fathah tanwin. Aliman. Sama-sama. Ya, kita matikan, kita wakofkan. Jadi apa? Alima. Tapi tulisan ayatnya tidak seperti ini. Tulisan ayatnya adalah man. Kita sendiri yang mematikan, berubah jadi alima. Khabiron. Ayo. Wakofkan jadi khabiro. Iya. Nisaan. Ayo. Matikan huruf akhirnya. Isaan jadi a. Nidaan. Ayo. Matikan nidaan. Nah, seluruh huruf hijaiyah kecuali, wow, ini dihafal nih, kecuali satu huruf ini tidak boleh dihidupkan. Apa contohnya? Nih, ini namanya apa nih? Huruf apa ini namanya? Ta. Ta ada 2. Ya. Ta apa tuh? Yang satu ta marbuto, yang kedua ta
mabsutoh. Oh iya. Tak ada berapa? Ada 2. Yang pertama tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang gimana sih? Yang bulat. Yang bulat ada titiknya 2 di atas ya, namanya tak apa itu? Marbutoh. Kalau tak mabsutoh yang mana? Yang kayak perahu, kayak anak TK tuh ya. Ini perahu ada titiknya 2 di atas, namanya tak mabsutoh. Ini. Nah, ketika tak marbutoh ada harokat fathah tanwin, maka tidak sama dengan huruf yang di atas ya. Nah, ini awas, hati-hati. Ini bukan namanya mad iwad. Mentang-mentang namanya mad iwad itu ketika huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, seluruh huruf hijaiyah. Maka ketika dia baca kiroatan menjadi kiroata. Oh, salah. Salah ya. Khusus tak ini, tak marbutoh, maka jangan seperti huruf yang lainnya. Khusus dia matikan menjadi huruf H. Kiroatan, ayo. Kiroah, ayo. Nah, berubahnya jadi H. Kiroah, ayo. Jadi tan menjadi sukunnya jadi H. Kiroatan menjadi kiroah. Koryatan itu. Koryatan, yuk. Lihat huruf akhirnya. Itu tak marbuto apa tak mabsutoh? Koryatan. Huruf apa tuh? Marbuto. Berarti kalau dia hurufnya tak marbuto, koryatan dibaca apa tuh? Awas, taknya bulat, koryatan. Koryatan sama-sama. Matikan. Apa koryata? Koryah apa koryata? Koryah. Yang betul? Koryah. Saya baca lagi. Koryatan, matikan. Lagi. Koryatan, yuk. Matikan langsung, wakofkan. Koryatan, ayo. Koryah. Ayo. Berikutnya kita cari lagi ayat yang huruf terakhirnya ada tak bulat. Miryatan, ayo sama-sama. Nanti lihat di Quran, betul nggak taknya tak bulat? Miryatan. Jangan-jangan dia nggak tahu, nanti dibaca miryata. Aduh, bacaan salah tuh. Miryatan, ayo. Sekarang matikan huruf akhirnya. Lagi? Oh, jangan miryatan. Miryah, ayo. Miryah. Saya baca lagi. Miryatan, ayo. Matikan. Miryah. Itu namanya tak marbuto. Selain itu, ya seperti ini. Aliman, alima, khobiron, khobiro. Baik. Ya. Hati-hati, mat iwat tidak boleh lebih ketukannya, hanya sekedar 2 ketukan. Ini kemarin sudah ya, sudah. Ini juga sudah belum? Ya, kita coba baca bareng-bareng. Ya. Mitsaqan ghalidhan, sama-sama. Iya, kita wakofkan. Dhon jadi apa? Dho, ya sama-sama kita wakofkan, kita matikan huruf akhirnya sama-sama. 1, 2, 3. Mitsaqan ghalidha. Dho, ingetin 2 ketukan sama-sama, ulang. Mitsaqan ghalidha. Betul. Sekarang saya bacakan sesuai dengan tanwinnya. Labanan khalison, sama-sama. Iya, kira-kira kalau ada tanda ini biasanya di akhir ayat, maka dia berubah ketika dia berhenti. Coba sama-sama. Labanan lagi. Labanan khaliso. Iya, jadi son menjadi so. Apa namanya itu? Mad iwad. Catat ya.
yang rajin nanti ada door prize ya, berangkat umroh bareng ya. Ya udah ada mat tobi'i, ada mat badal, ada mat iwat, dihafal jangan sampai hilang, ngembalinya susah ya. Ya baik, berikutnya nih syakiran aliman, ayo berhentikan sama-sama, ayo. Iya betul, kita langsungkan, matikan saja ya. Sama-sama, 1, 2, 3, yuk. Lagi. Iya, kira-kira di antara huruf ini mana yang dibaca panjang? Pertama, ti, kenapa dia panjang ti-nya? Karena ada ya, ti, namanya apa itu? Mad tabi'i. Kenapa dia mad tabi'i? Karena ada ya, karena yang panjangnya bukan huruf hamzah, karena yang panjangnya bukan huruf ha, jadi huruf to. Ti namanya mad tabi'i. Mana lagi yang panjang? Bi. Kenapa dia panjang bi-nya? Karena ada ya sukun, dari harokat kasroh ketemu ya sukun. Apa namanya panjangnya? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena hurufnya ba, bi. Sekarang ron jadi ro. Apa namanya? Mad iwar. Pinter ya. Sama-sama yuk. Latifan khabira. Ya, bawahnya bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa qala shawaba. Betul. Berikutnya wa aqi. Wah, ini nanti dulu, ini nggak usah ya, ini salah ya. Ini aja langsung ya. Ta'uzzuhum yuk. Lagi ulang. Ya, ta'uzzuhum azza. Ayo. Betul. Nah, berikutnya. Ala Allahi syafafa. Ayo. Ala Allah. Mana mat iwatnya? Mana mat iwatnya? Ton jadi to. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah ya ini ya. Nah, kita coba satu ayat yang pelajarannya begitu banyak ya. Perhatikan. Yang ku-nya diayun. Kenapa dia diayun? Karena ada waw. Yaqu lu-nya huruf pendek tidak boleh diayun. Yaqulu, awas, lu-nya nggak boleh diayun ya. Yaqulu safi, lu safi, lu safi. Yaqulu safihuna. Ayo. Yaqulu safihuna. Sekali lagi. Yaqulu safihuna. Baik. Ala Allah, ala Allahi. Coba. Lafaz Allah dibaca tebal. Kenapa dia tebal? Karena berharokat fathah sebelumnya. Ala Allahi syafafa. Ayo. Ala Allahi syafafa. Lagi. Ala Allahi syafafa. Dari awal sama-sama. Yaqulu safihuna ala Allahi syaqata. Enak kalau huruf panjangnya sama dua ketukan, nggak usah berlagu-lagu ya. Yang penting dua ketukannya stabil sama, nggak boleh ada yang lebih dari 3 ketukan. Lebih. Yaqulu safihuna. Oh, kelebihan, nggak enak di kuping ya.
Yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ayo sama-sama. Yaqulu safihuna 'ala Allah. Betul. Berikutnya auzid. Coba. Ada pelajaran huruf sukun. Mana huruf sukunnya? Yang pertama adalah waw. Au, lembut, dilembutkan. Maka dia bacaan ketika diayun kemudian lembut, namanya apa tuh? Lin. Apa? Lin. Kenapa dia lin? Karena sebelumnya harokatnya fathah. Au, kayak suara panjang, tetapi itu bukan suara panjang, tapi sifatnya. Au. Terus kemudian ada huruf sukun dal. Apa yang diucapkan ketika dalnya sukun? Suaranya ada apa tuh suaranya? Mantul. Mantulnya itu adalah sifat. Apa namanya? Qalqala. Auzid. Ayo. Kalau dia baca auzid, berarti menghilangkan sifat hurufnya, namanya qalqala. Auzid. Ayo. Auzid. Ya tolong, setiap dal sukun, pokoknya ketemu dal sukun, mau dia waqaf, mau dia waqafnya asli, matinya asli. Kalau ini matinya asli atau kita matikan? Matinya asli. Kenapa asli? Memang udah dari sana. Sukun asli. Auzid. Yuk. Alaihi. Lembutkan lainnya karena dia sifatnya lin, ya. Auzid alaihi. Ayo. Auzid alaihi. Nah, hi-nya dia pendek, maka segera menyambung ke huruf berikutnya. Alaihi warattilil. Ayo. Alaihi warattilil. Alaihi warattilil. Ayo. Auzid alaihi warattilil. Ayo. Auzid. Nah, ada alif lam, maka lamnya tadi dibaca apa? Jelas. Nah, udah belajar alif lam yang dibaca jelas, namanya apa itu? Alif lam komariya. Tandanya ada lam sukun setelah alif, namanya alif lam komariya. Warattilil qur, ro-nya sukun, maka nggak boleh dipantulkan. Kure, jangan. Warattilil tilil, jangan sampai mantul. Warattilil qur'a, itu ada suara pantulan, nggak boleh. Warattilil qur'a, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, warattilil Qur'ana warattilil Qur'ana tartila. Ayo. Iya, ada hamzah yang dipanjangkan. Mana tuh? A. Setiap seluruh hamzah yang dibaca panjang namanya apa itu? Namanya mad badal. Lupa ya. Mad badal. Pak Ustadz, kan dia di tengah. Oh, mau di tengah kek, mau di awal, ya lebih banyak biasanya di awal, tapi ini ternyata di tengah nih. Nah, ini juga namanya mad badal. Warattilil Qur'an. Nah, itu namanya mad badal tuh. Warattilil Qur'ana tartila. Ayo. Warattilil Qur'ana tartila. Dari awal, auzid, yuk sama-sama.
au zid alaihi warattilil qur'ana lagi au zid alaihi oh cakep bacaannya, Masya Allah. Ini nih, ini ayatnya nih dihafal-hafalin ya. Ini ayat dihafal-hafalin. Kalau bisa nih baca sholat tahajud ya, nggak apa-apa nih, dari 12 rakaat 11 rakaat baca aja ini ya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surat apa ini? Surat Al-Muzammil. Auzid alaihi, tambahin. Sholat itu jangan sedikit-sedikit, tambahin. Kalau 2, kalau bisa mampu 4, kalau nambahin terus. Dan setelah sholatnya ditambah, tambahin baca Qur'annya. Dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Warattil, apa warattil? Tartilkan. Namanya tartil. Apa tartil? Nah, itu dibahas lagi, buka tafsirnya. Apa sih tartil itu ya? Jadi bagusin kalau baca Quran itu gitu ya. Saat sholat tahajud baguskan bacaannya. Jangan buru-buru. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Wah, enggak ngena. Tuh baca surat Al-Muzammil. Kalau bisa tuh Masya Allah. Tafsirnya baca surat Muzammil. Enak bacanya tuh ya. Itu buat kita yang rajin sholat tahajud tuh, kalau bisa surat Al-Muzammil tuh dibaca. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau dia lagi sholat baca Qur'annya yang bagus. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dengan pelan-pelan. Bagus bacanya tapi perlahan-lahan bacanya. Jangan sampai buru-buru saat sholat malam. Saat sholat malam. Jadi sholat malam bacaannya nggak bisa dipakai di sholat apa namanya, sholat apa itu? Sholat wajib. Ya beda bacaannya. Kalau sholat malam itu agak ngena dikit. Makanya ini konteks ayatnya ya. Baik, sekali lagi kita baca bareng-bareng ayat surat Muzammil ayat 4. Ya, 1, 2, 3. Auzid alaihi warattilil Qur'ana Iya, baik. Berikutnya, terakhir. Wa ma nur wa ma maknya naik. Wa ma nursilu bil ini pendek semua. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ayo. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Iya, wi-nya ngayun ya. Wifa, iya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. 1, 2, 3. Cakep, gempar ya ininya, arusnya, arus Allah itu luar biasa ya. Kalau bacanya bagus, kalau bagus didengar sama malaikat rahmat luar biasa ya. Kita coba ulang dari awal sampai akhir, terakhir ya insyaallah. 1, 2, 3 ya. Betul, cakep. 2, yang kedua. Betul, terus. Barakallah, luar biasa. Senang saya ngeliatnya ya. Pelajarannya masih, waduh, baru bab 7. Tapi yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5 masih inget enggak tuh gitu ya. Harusnya kita bedah nih.
Ya, tapi nantilah insyaallah ya. Udah sampai 5 yang dibaca 2 ketukan nanti kerasa enaknya. Ini kita belum belajar dengung, belum. Dengungnya belum ada, baru kita belajar tasdid. Dengungnya nun sama mim. Nun bertasdid sama mim bertasdid. Kalau sudah ada dengungnya, lebih enak lagi tuh bacaannya. Suaranya enak ngedengarnya. Apalagi dengungnya dengung-dengung ikhfa, dengung idgham bi gunna, itu namanya taghonni. Dengung itu disebut dengan taghonni. Taghonni itu melagu-lagukan. Nah, berlagunya di situ tuh enak tuh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gitu ya. Enak kalau wa min gitu, enak itu, nggak apa-apa didengung-dengungin, dilagu-laguin, nggak harus belajar lagu apa itu namanya bayati, sika, jirharka, nggak penting ya. Dengungnya taghonni namanya, dengungkan di situ, lagukan di situ ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, gitu, nggak usah lah pakai lagu standar tajwid saja, namanya taghonni. Taghonni itu adalah man lam yataghanna Quran, barang siapa yang tidak melakukan Quran bukan golonganku, kata Nabi begitu. Waduh, nanti itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah tartil, warattilil Qur'ana tartila. Kalau baca Quran itu yang benar, yang tartil, pelan-pelan, dengarnya enak begitu ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Ditambah lagi, dikoreksi itu bacaan Nabi itu di surat apa itu? Surat Al-Qiyamah. La tuharrik, jangan engkau gerak-gerakan lidahmu hanya sekedar ingin menyelesaikan bacaanmu. La tuharrik. Nabi aja dikritik. Kita kalau ngaji nggak mau dikritik sedikit kabur kagak ngaji ya. Dan namanya udah susah, nggak mau dibagusin bacanya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk terus bisa belajar Al-Quran ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an alladhi hum wa akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.